Malam itu, Henny duduk di meja makan dengan ponsel di tangannya, masih bergetar setelah kejadian semalam. Aka akhirnya pergi setelah tetangga mendengar keributan dan datang untuk memeriksa. Tapi Henny tahu, ini belum selesai. Ancaman Aka seperti belenggu yang makin mengerat di lehernya. Ponsel tiba-tiba berbunyi. Nama Aka muncul di layar. Henny menatapnya berapa detik, napasnya tersengal sebelum akhirnya menjawab. Pagi, Henny. Semalam gua kasih lo waktu buat mikir. Lo udah punya jawaban sekarang? Berusaha tegas, tapi suaranya gemetar. Gua udah bilang kah? Gua nggak bisa lagi. Tolong biarin gua pergi. Pergi? Lo pikir hidup lo bakal lebih baik tanpa gua? Semua yang lo punya sekarang, Henny, itu dari gue. Gue yang bikin lo jadi seperti ini, dan gue yang bisa ngambil semuanya kembali. Gue nggak peduli. Gue cuma mau bebas. Gue nggak mau lagi hidup kayak gini. Aka, tolong ngerti. Suasana hening ditelepon sebelum suara A kembali terdengar, kali ini lebih rendah tapi penuh kemarahan. Lo tahu nggak, Hen? Lo nggak punya apa-apa tanpa gue. Bahkan nama lo aja udah gue catat di semua dokumen. Lo pikir lo bisa hidup tanpa gue? Gue kasih tahu ya, kalau lo beneran cabut, gue bakal pastiin lo nggak punya apa-apa. Gue bakal hancurin lo sampai lo nggak bisa bangkit lagi. Kalau itu yang harus gue hadapin, gue siap. Aka? Gue lebih baik kehilangan semuanya daripada terus hidup di bawah kendali lo. Beraninya lo ngomong kayak gitu ke gue. Lo pikir lo siapa? Gue kasih waktu 24 jam buat berubah pikiran. Kalau enggak, gue bakal tunjukin siapa gue sebenarnya. Telepon dimatikan. Henny menjatuhkan ponselnya ke meja dan menutup wajahnya dengan tangan, terisak pelan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa kembali. Tidak setelah semua ini. Hari itu, Henny pergi menemui Rina di kafe kecil yang sepi. Begitu melihat wajah Henny yang pucat dan matanya yang sembab, Rina tahu sesuatu terjadi. Lo nggak kursiur semalam ya? Dia bikin ribut lagi? Dia telepon pagi ini. Dia ancam gue, Rin. Dia bilang dia bakal hancurin gue kalau gue beneran pergi. Hen, gue nggak bilang ini bakal mudah. Tapi gue percaya lo bisa lepas dari dia. Aka cuma berani karena dia tahu lo takut. Tapi gue emang takut, Rin. Dia tahu segalanya tentang gue. Dia punya uang, kekuasaan. Kalau dia mau, dia bisa bikin gue nggak punya tempat buat sembunyi. Hen, lo nggak sendirian. Gue di sini. Kita cari cara buat keluar dari ini semua. Aka cuma manusia, sama kayak kita. Kalau lo nggak nyerah, dia nggak akan bisa menang. Henny menatap mata Rina yang penuh keyakinan, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa sedikit tenang. Malamnya, Henny kembali ke apartemennya. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati Aka sudah ada di dalam, duduk di sofa dengan wajah dingin. Gue udah bilang, lo nggak bisa lari dari gue. Terperanjat? Apa lo mau, Aka? Gue nggak undang lo ke sini. Berdiri dan mendekati. Apa gue mau? Gue mau lo balik ke tempat lo seharusnya. Lo tahu, Hen, lo itu bagian dari hidup gue. Lo nggak punya hak buat ninggalin gue. Aka, ini hidup gue. Lo nggak bisa terus call gue. Gue capek hidup kayak gini. Capek? Lo nggak tahu artinya capek, Hen. Gue yang kasih lo semuanya. Lo nggak bakal bisa hidup tanpa gue. Lebih baik gue hidup tanpa apa-apa daripada terus kayak gini. Gue mau berhenti. Aka. Membentak, mendekat dengan agresif. Berhenti, gue nggak izinin itu, Henny. Lo punya pilihan, balik ke gue, atau gue bikin lo nggak punya masa depan sama sekali. Henny memundurkan langkah, matanya penuh ketakutan. Tapi di tengah rasa takutnya, ada tekad yang semakin menguat. Dengan suara bergetar, lo nggak punya hak atas hidup gue, Aka. Kalau lo mau hancurin gue, hancurin aja. Tapi gue nggak akan pernah balik. Aka menatapnya dengan tajam, rahangnya mengeras. Ia mendekat dan berbisik di telinga Henny. Gue bakal pastiin lo menyesali setiap kata yang lo ucapin hari ini. Setelah berkata begitu, Aka pergi meninggalkan apartemen. Pintu dibanting keras. Henny terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Henny berdiri diam, merasakan kehadiran Aka yang kembali ke apartemennya dengan langkah berat. Tadi percakapan mereka begitu panas dan menggugah hatinya. Kini, hatinya seakan berdebar lebih kencang. Keputusan yang sudah bulat itu tak bisa ia tarik kembali. Ketika pintu terbuka, Aka masuk dengan tatapan yang mengerikan.
Wajahnya penuh kemarahan, matanya memancarkan amarah yang menggetarkan. Berjalan cepat menghampirinya. Lo pikir lo bisa ninggalin gua gitu aja, Henny? Henny merasa tubuhnya menegang. Ia ingin melawan, tapi ada ketakutan yang kembali menghimpit dadanya. Aka terlalu kuat, terlalu berkuasa dalam hidupnya selama ini. Terbatuk pelan mencoba menenangkan diri. Aka, gua nggak bisa begini terus. Gua lelah. Aka tertawa dingin, matanya menyempit, seolah meremehkan setiap kata yang keluar dari mulut Henny. Lo lelah? Lo pikir gua nggak lelah? Gua udah kasih lo semua yang lo butuhin. Gua yang memberi lo kenyamanan ini. Aka mendekat lebih dekat, bibirnya hampir menyentuh telinga Henny saat ia berbisik penuh ancaman. Lo nggak akan bisa tanpa gue, Henny. Jangan coba-coba ninggalin gue. Gue bakal bikin hidup lo hancur. Henny merasakan panas di dadanya. Rasa sakit itu kembali datang, bukan karena ancaman fisik, tapi karena ancaman yang lebih mendalam, ancaman kehilangan dirinya sendiri. Dengan suara bergetar, gue nggak butuh hidup ini lagi, Aka. Gue udah capek, gue pengen bebas. Henny mendorong dada Aka dengan keras, berharap bisa menahan perasaan yang terus terpendam. Aka terhuyung sedikit mundur, terkejut oleh keberanian yang tiba-tiba muncul dalam diri Henny. Ia melihat Henny mencoba mencerna perubahan dalam diri perempuan yang selama ini ia anggap tak berdaya. Aka nada menggertak. Jangan coba-coba ngelawan gue, Henny. Lo nggak punya siapa-siapa selain gue. Lo nggak akan bertahan tanpa aku. Henny lihat Aka langsung ke mata, perlahan membentuk kata-kata dengan hati-hati. Lo salah, Aka. Gue udah punya diri gue sendiri. Gue nggak butuh lo untuk jadi orang yang gue jadi. Keheningan tiba-tiba mengisi ruang itu. Aka berdiri kaku, mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Henny bisa merasakan ketegangan itu seperti ada dorongan besar di dalam dirinya untuk lari. Tapi ia bertahan, tak ada lagi yang bisa mengikatnya. Aka menarik napas panjang dan berjalan mundur, terengah-engah. Wajahnya kini dipenuhi ekspresi yang sulit dibaca, rasa marah yang bercampur dengan rasa kecewa. Sambil menggeram natap Henny penuh benci. Lo pikir lo bakal pergi begitu aja? Gua akan pastikan lo menyesal. Henny melihat Aka berbalik, menendang meja dekat pintu hingga beberapa benda terjatuh berantakan. Ia tidak merasa takut. Sesaat setelah Aka pergi, Henny duduk kembali di kursi, gemetaran, namun lebih tenang. Henny memejamkan mata, merasakan semua yang terjadi di sekitarnya. Sesuatu telah berubah dalam dirinya dan ia tahu, meskipun Aka mengancam dan berusaha memanipulasinya, ia tidak akan kembali. Perasaan ketakutan yang dulu menguasai dirinya mulai mereda, digantikan oleh sesuatu yang lebih kuat, keputusan untuk keluar. Berbisik pada dirinya sendiri, aku bisa, aku layak. Ia meraih tasnya, menggenggamnya erat dan berdiri.